Halo teman-teman, kenalin nama aku Boy Banurea. Di sini aku mau simulasiin tentang mata kuliah yang sedang aku jalanin, yaitu mata kuliah sistem dinamik, dan sedang dilakukan tugas yang mengenai penggunaan aplikasi Fansim dan PowerSim. Nah, mungkin sebelumnya aku mau ngejelasin mengenai tugas ini apa dan fungsinya apa. Nantinya fungsi dari penggunaan aplikasi Fansim dan PowerSim ini berpengaruh terhadap pengambilan keputusan nantinya di 5 atau 10 tahun ke depan, atau prediksi dan solusi yang bisa diambil, misalnya mungkin untuk meningkatkan kebutuhan bahan pokok, ataupun untuk mengetahui bahan pokok yang nantinya bisa diprediksi 5-10 tahun ke depannya bagaimana. Dan ya, di sini dari jurnal yang telah aku baca mengenai upaya ketergantungan pada suatu bahan pangan, kentang. Kenapa sih kentang yang aku angkat? Dimana kentang ini merupakan salah satu bahan pokok utama juga selain padi. Mungkin di luar negeri ataupun di Indonesia sebenarnya banyak bahan makanan yang menggunakan kentang gitu. Dan seiring dengan pertambahannya jumlah penduduk dan meningkatnya keinginan atau kebutuhan terhadap kentang ini, pastinya akan mempengaruhi terhadap ketersediaan bahan pangan yang ada. Dan dimana kita ketahui bersama kalau seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka luas area tanaman itu makin sedikit gitu. Itu yang menyebabkan luas area tanaman yang mungkin bakalan lebih lebih sedikit. Dan bagaimana sih cara upaya biar mungkin nanti 5-10 tahun ke depan itu tetap efektif, tetap bahan pokok dari kentang ini ataupun bahan pangan kentang ini tetap tersedia gitu. Dan ya, ini aku mau simulasiin menggunakan aplikasi Fansim dan PowerSim. Dan ya, nantinya aplikasi Fansim ini berguna untuk kita bisa mengetahui causal loop diagramnya bagaimana, dan nantinya akan berhubungan dengan aplikasi selanjutnya PowerSim, dimana itu untuk membuat stock flow diagram serta analisisnya. Dan langsung aja mungkin aku mau praktekin, dan mungkin teman-teman di sini yang mau belajar boleh juga untuk langsung download mungkin Fansim dan PowerSimnya, atau lihat aja boleh. Jadi aku langsung aja buat apa aja yang sekiranya merupakan aktivitas yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu pastinya ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan, kita klik variabel, boleh bebas mau di mana aja. Nah, di sini kita bisa ngetik ketersediaan pangan. Kita enter. Nah, ini bisa digeser kemana aja teman-teman, santai aja. Dan kalau mau diedit juga boleh biar rapi gitu. Dan di sini kita mau buat causal flow diagramnya. Dan kita tahu sama-sama bahwa ketersediaan pangan itu pasti berhubungan sama namanya produksi dan konsumsi kentang. Maaf, ini maksudnya bukan ketersediaan pangan, tetapi karena kita spesifik dengan ketersediaan kentang, kita tulis aja langsung ketersediaan kentang. Ketersediaan kentang, terus langsung di sini di bawah, di sampingnya atau di mana aja juga boleh, produksi kentang. Oke, boleh diedit gimana biar bagus. Dan berhubungan dengan konsumsi kentang, pastinya konsumsi kentang. Dan di sini kalau causal loop diagram itu pasti ada yang namanya hubungan
yang bisa kita pasang dengan arrow ini, ketersediaan pangan menuju ke produksi kentang. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali ini untuk membuat polarity-nya. Kita klik 2 kali, klik kanan 2 kali. Nah, ini maksudnya polarity. Nah, maksud polarity ini gimana? Maksudnya gini, kalau itu positif, berarti ya itu di saat mungkin langsung aja ke contohnya. Nah, di sini polarity-nya negatif saya buatnya. Kenapa negatif? Karena jika ketersediaan kentangnya itu semakin meningkat, maka produksi kentangnya itu makin menurun gitu. Dan ya ini berhubungan timbal balik lagi ke produksi kentang. Nah ini kebalikannya gitu. Kalau produksinya kentangnya meningkat, maka ketersediaan kentangnya juga pasti akan meningkat. Ya, pintar teman-teman. Bercanda. Ya gitu teman-teman. Ini mungkin teman-teman bisa analisis sendiri gitu tentang pakai logika aja gitu. Gimana kalau variabel yang ini semakin meningkat, maka berhubungannya akan menghasilkan gimana. Dan ya selanjutnya sama kayak jika ketersediaan kentang meningkat, maka konsumsi kentangnya bagaimana? Pastinya bakalan meningkat juga, bukan? Nah, tinggal klik 2 kali. Klik. Itu guys. Kenapa aku milih outside? Biar nantinya polarity-nya lebih kelihatan gitu. Soalnya tadi saya udah nyoba-nyoba gitu. Kalau misalnya inside, dia terkadang menutupi tulisannya. Jadi ya biar kelihatan lebih rapi gitu. Dan kebalikannya lagi, di saat konsumsi kentang meningkat, maka ketersediaan kentangnya bakalan bagaimana guys? Bakalan nurun dong, bakalan mengurang. Ya. Tuh. Oke. Nah, selain itu pastinya produksi kentang ini dipengaruhi juga sama ya, yang namanya produktivitas panen. Semakin kita tulis dulu produktivitas panen. Oke, enter. Ini bisa kita gedein, tinggal tuh. Gampang aja teman-teman sebenarnya. Terus konsumsi kentang itu juga dipengaruhi yang namanya konsumsi per kapita. Konsumsi per kapita. Maaf guys. Ini mungkin kita agak sedikit berbeda dengan yang ini karena tadinya aku milih yang level. Mungkin kita hapus aja. Buat ngapusnya gampang kok, tinggal klik delete, terus klik, udah langsung kehapus. Kita pilih variabel tadi, produktivitas kentang, terus di konsumsi kentang dipengaruhi juga sama yang namanya itu konsumsi per kapita. Oke, dah. Nah, ini ada hubungannya juga pastinya. Produktif, dimana di saat produktivitas kentangnya semakin meningkat,
maka produksi kentang juga akan semakin meningkat. Maka polaritinya positif. Enter. Udah. Sama konsumsi per kapita. Di saat konsumsi per kapitanya meningkat, maka konsumsi kentangnya akan meningkat. Gitu guys. Ya, dan panen, maka produktivitas kentangnya juga semakin meningkat dong. Dan semakin luas panen, maka produksi kentangnya juga akan semakin meningkat. Jadi ya, ini dia. Nah, ini dia causal flow diagram yang aku simulasiin, dan ya ini kita bisa langsung buat aja ke PowerSim untuk membuat stock flow diagramnya. Nah, tadi saya udah membuka, tinggal ini aja, tinggal buka stock flow diagram. Sebelumnya kita mau setting dulu change project settingnya. Kita setting dulu, maaf dia lagi loading. Dan di sini kita ubah time measurement-nya ke ini ke yang tahun, karena di sini aku mau simulasiin untuk 5 tahun ke depan bagaimana area tanamnya, bagaimana nantinya produktivitas kentangnya. Jadi ya kita bisa time measurement-nya kita ubah ke tahun aja. Langsung apply. Oke, masih loading. Sabar ya guys. Oke, nah untuk itu kita langsung buat aja yang namanya level yang pertama itu untuk wah, ini sepertinya panas guys laptop untuk recordingnya. Jadi oke, kita klik, kita ganti namanya, di sini ketersediaan kentang. Nah, ini kenapa tanda tanya? Nah, ini nanti aku jelasin kenapa masih tanda tanya. Nanti di sini kita mau masukin yang namanya perkiraan ataupun angka yang mempengaruhi nanti hasilnya. Nah, sekalian aja langsung aku buat lagi untuk flow with rate-nya. With rate tinggal tarik aja ke dalam yang berhubungan dengan ketersediaan kentang yang sama seperti ini guys. Di sama kayak stock flow diagramnya nih, ketersediaan kentang ini menjadi senternya gitu. Dan nanti ini kita langsung masukin. Oke. Ini bisa ditarik, dipanjangin atau senyamannya teman-teman aja, tapi ini masih oke sih. Ditarik, oke. Sama seperti ini. Kita masukin. Derajat dulu. Kita mau buat di dalam.
Oh, kebalik ternyata guys. Kita ulangi dulu. Delete aja. Kita mau ulangin. Maaf ya guys. Kita mau ulangin saja. Tuh. Digedein. Tuh. Nah, tadi di ketersediaan kentang dipengaruhi yang namanya produksi kentang. Dan ketersediaan kentang juga dipengaruhi sama namanya konsumsi kentang. Kita gambar dulu stock flow diagramnya, nanti kita isi data-datanya atau perkiraan-perkiraan yang sebisanya kita tulis. Dan selanjutnya di bawahnya tadi untuk kegedean levelnya itu yang kedua, selain ketersediaan kentang, luas tanam. Luas tanam, nah sama kayak yang di atas, kita buat flow with rate-nya. Oke. Dan luas tanam tadi kita dipengaruhi yang namanya ekstensifikasi serta konversi lahan. Area lahannya. Dan kita langsung sekarang kita fokus ke bawah ke luas tanam. Di sini ekstensifikasi dipengaruhi yang namanya dengan laju ekstensifikasi. Serta konversi lahan juga dipengaruhi dengan laju konversi lahan. Ini pakai yang konstan. Laju konversi sedikit. Nah, bagaimana biar optimal? Ya, teman-teman bisa menggunakan stock flow diagram ini. Dan langsung aja, yang pertama aku mau isi laju ekstensifikasinya. Nah, di sini kita bisa buat persen per tahun, karena laju itu rumusnya kan kecepatan per waktu. Dan ya definisinya ini angka dari laju ekstensifikasinya, mungkin kita tulis 5 dulu, tinggal apply. Maaf, ini persen per year, karena ini bahasa Inggris, kita YR aja guys. Apakah ada YR? Oh ya, ada, ini dia guys, jadi aman seharusnya. Tinggal oke. Nah,
udah nggak ada lagi tanda tanya kan, karena kita udah ngisi dari definisinya dan unitnya serta satuannya bagaimana. Dan selanjutnya ke laju konversi lahan, kita bisa buat 1% per tahun kali ya guys. Kita coba-coba dulu nih per YR. Oke. Dan untuk konversi lahannya sendiri itu kita isi dulu laju konversi lahan. Oke guys, kita isi dari yang konstannya dulu, nanti kita baru fokus ke yang auxiliary-nya. Kita perkirakan dulu kayak produktivitas kentangnya nih. Produktivitas kentangnya mungkin bisa tulis 500 ton per hektar kali ya guys. Ton per hektar. Tinggal langsung apply. Yes. Next. Finish. Yes. Finish. Di unit 500 ton per hektar. Oke. Dan untuk yang konstannya lagi di konsumsi per kapita dan di jumlah penduduk. Nah, di sini kita bisa masukin konsumsi per kapita itu satuannya ton per individu per tahunnya berapa. Dan di sini aku mungkin memperkirakan untuk konsumsi per kapitanya itu 0,1. Buat angkanya di definisi 0,1, satuannya ton per individu atau jumlah penduduk per tahun. Langsung apply aja. Yes. Next. Finish. Oke, udah. Dan selanjutnya di jumlah penduduk mungkin kita tulis 1 juta kali ya. Individu. Juta. Ini berapa tuh guys? Oke, 1 juta individu. Oke. Dan terakhir untuk yang konstan itu di produktivitas lahan panen. Kita klik 2 kali. Kita perkirain aja ini satuannya persen per tahun gitu ya guys. Mungkin 50% kali ya. 50% per tahun. Dan oke, kita langsung fokus ke auxiliary-nya dari yang konsumsi kentang. Konsumsi kentang yang dipengaruhi sama jumlah penduduk dan konsumsi per kapita itu bisa kita dapatkan hasilnya jumlah penduduk dikali konsumsi per kapita. Langsung apply. Oke. Nah, ini berarti udah ada hasilnya. Nanti kita langsung munculin. Nah, itu ada berarti konsumsi per kapitanya 100.000 per
100.000 ton per tahun. Dan selanjutnya di produksi kentang yang dipengaruhi oleh produksi kentang dipengaruhi sama produksi kentang dan luas panen. Nah, untuk itu sebelumnya kita balik lagi ke yang bagian bawah di sini ya guys. Dan sini kita bisa langsung masukin konversi lahannya, itu kita bisa tulis 10 kali ya, 10 hektar per tahun per year. Oke, kita cek 10 hektar per tahun, aman. Ini 1%, oke benar. Dan ekstensifikasinya kita buat 70 atau 5% ya, 10 konversi lahannya 10 kali ya 70 hektar per tahun per year. Oke guys, dan ini buat yang luas tanamnya tuh 50% ya. Luas panen maaf, ini tadi kan 5%, berarti ini 10. Maaf, kita ulangi dulu ya guys, kita ulangi. Ini bukan 70 tapi 10 100 1000 hektar ekstensifikasinya 1000 hektar. Oke. Maaf, kebalik. Buat yang hektarnya di sini hektar. Oke, kita lihat ekstensifikasinya berapa. 1000 hektar, 1000 dikali laju ekstensifikasi. Oh, salah ternyata guys, ekstensifikasinya belakangan. Kita ngisi luas tanam dulu. Luas tanamnya kita perkirakan 1000 hektar kali ya, 1000 hektar, karena dia mempengaruhi. Kita perhatikan tanda panahnya guys. Nah, oke. Nah, di ekstensifikasi tinggal laju ekstensifikasi dikali ini, dikali luas tanamnya gitu, karena tanda panahnya menuju ke situ. Berarti ini seharusnya 500. Bener? Oh, 50 ya. Oh ya benar, soalnya 1000 dikali 5%, benar. 50 dikonversi lahan juga seperti itu seharusnya ya guys. Salah, 10 laju konversi lahan dikali luas tanam. Enter. Oke. Untuk
luas panen juga sama, tinggal dikaliin aja, dikali. Oke, enter. Oke. Wow, udah tinggal sedikit lagi nih. Produktivitas kentang. Nah, produksi kentang dipengaruhi sama luas panen dan produktivitas kentang. Tinggal kita kaliin aja luas panen dikali produktivitas kentang. Oke. Dan ketersediaan kentang dipengaruhi juga oleh produksi kentang serta konsumsi kentang. Langsung aja dikali. Maaf, ini berarti konsumsi produksi kentang. Kita ulangi, produksi kentang dikurangin oleh konsumsi kentang. Karena apa? Karena ketersediaan kentang itu semakin tinggi produksi kentangnya, maka konsumsi kentangnya juga, dan itu berhubungan sama ketersediaan kentangnya, jadi dikurangin gitu guys. Oke. Dan ya, kita lihat langsung aja angkanya. Angka-angkanya ini udah nggak ada lagi tanda tanya dan nggak ada tanda pagar lagi. Kita langsung tunjukin aja hasilnya tadi. Show pot number dari foto 10 ton. Digedein kali ya, atau di sini aja kelihatan tuh 0,10 per ton. Untuk yang lainnya juga seperti itu. Oke. Dan ya, ini stock flow diagramnya bisa dibilang berhasil, dan bisa kita lanjutkan untuk buat analisisnya menggunakan diagram di sini. Kita langsung gambar aja untuk melihat laju dari ketersediaan kentangnya. Tinggal di drag aja guys ke dalam. Dan ya, ini kita bisa buat satuannya gitu. Kita mau buat simulasinya dulu di simulasi setting. Dan ya, ini untuk dari tahun 2021 mungkin ya, sampai ke 2026, karena kita mau coba 6 tahun. Apply aja langsung cut. Oke, ini dia. Untuk ini tahun 2021, 2022. Ini kita mau melakukan simulasinya guys. Simulasi pertumbuhannya bagaimana. Dan kita buat dulu tabelnya di sini. Kita langsung masukin aja ketersediaan kentang, produksi kentang, konsumsi kentang berapa, luas tanam, luas panen. Ini sedikit nggak kelihatan sih sebenarnya, bisa ditarik. Dan laju konversi lahan boleh dimasukin. Oke, ya mungkin segitu aja. Kita langsung uji coba kalau
kita langsung uji coba kali ya. Nah, ini dia guys. Oh, ada yang ketinggalan luas tanamnya di sini. Nah, itu dia. Tuh dia semakin meningkat dan ya bisa dibilang berhasil nih karena hasilnya positif. Dan ya mungkin sebelum ini bisa dibilang hoki atau beruntung karena hasilnya udah positif, udah bagus gitu. Dan ya ini bisa di reset dulu. Hasilnya 150.000 per ton per tahun. Jadi agar nantinya di tahun selanjutnya itu ketersediaan pangan tetap ada, itu kita mesti mempunyai 150.000 ton per tahunnya. Dan ya paling segitu aja buat presentasi ataupun simulasi dari apa yang udah aku lakuin. Terima kasih buat udah menonton. Thank you guys. Jangan lupa like ya.